Luar biasa. Nah, luar biasa kita punya Tuhan, Tuhan yang penuh dengan sayang dan kasih, di mana ya jujur bahwa cukup lama saya melayani, hampir 20 tahun, dan pelayanan yang saya lakukan itu rata-rata lebih banyak kepada orang kaya, kepada banyak orang-orang yang berduit ya. Tapi di tahun 2022, bulan Agustus, itu Tuhan bicara kepada saya secara pribadi bahwa tinggalkan pelayanan-pelayanan seperti itu. Dan kamu pergi melayani orang-orang yang terhilang, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang kadangkala gereja tidak mau layani. Saya tanya sama Tuhan, orang-orang seperti apa? Lansia, ibu janda, orang-orang miskin, anak-anak yatim, pemulung-pemulung, bahkan orang-orang yang diabaikan oleh gereja, oleh sesama kita. Kenapa? Karena saya diingatkan firman Tuhan dalam Injil Matius 25, itu ayat 31 sampai 46. Itu Yesus bilang begini, bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Semua malaikat akan dikumpulkan. Dan saat itu, dia akan kasih pisah semua manusia. Dia akan tempatkan ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Dan dia berkata kepada sebelah kanan, terimalah kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Dan dia berkata kepada yang di sebelah kiri, enyalah kamu manusia terkutuk ke dalam api kekal. Terus orang-orang itu bertanya kepada Tuhan, kenapa kau orang terkutuk? Kenapa kau orang harus ada di kerajaan Tuhan? Tuhan bilang begini, karena waktu aku lapar, kamu tidak pernah beri aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak pernah beri aku minum. Waktu aku telanjang, kamu tidak pernah beri aku pakaian. Waktu aku sakit, kamu tidak pernah melayani aku. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak pernah mengunjungi aku. Bahkan waktu aku jadi orang asing, kamu tidak pernah menerima aku. Nah, orang-orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus lapar? Kapan Tuhan Yesus haus? Dalam penjara sakit orang asing. Tuhan Yesus bilang begini, di antara saudaramu yang paling hina, itulah aku. Jadi saya kasih ingat ini tim-tim yang ada. Amin. Satu ketika orang akan ada di pengadilan Tuhan. Sudah nggak orang bekeng? Maka jujur saya lakukan ini dengan hati yang tulus. Saya bukan orang kaya. Saya bukan pendeta yang kaya. Kalau mau lihat dibanding dengan orang lain, saya sangat di bawah ekonominya. Tapi kaya secara iman, kaya secara rohani, kaya secara kemurahan, kaya secara hati. Dan saya lakukan ini sudah cukup lama. Bukan cuma di tempat ini. Bahkan yang Tuhan taruh apa? Tolong pendeta-pendeta yang di kampung-kampung yang diabaikan. Sudah ada beberapa pendeta-pendeta yang saat ini saya lagi bantu. Bangun dompe pastori. Bikin dompe WC. Saya hadir di sana. Tinggal dengan mereka. Jadi saya kasih ingat teman-teman nih. Tara boleh. Cuma pikir orang pediri saya masih ingat Tuhan Yesus bilang begini. Tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu dia bersuka dengan apa? DP kekayaan. Tuh. Dia lihat Lazarus miskin, dia tidak mau peduli. Bahkan Lazarus cuma ambil apa? Butiran yang jatuh-jatuh beras dari DP meja. Apa yang terjadi? Orang kaya itu mati. Lazarus itu mati. Tapi Lazarus apa? Dijemput oleh malaikat. Orang kaya mati ada di mana? Kenapa? Karena dia cudus kakar. DP kekayaan dia cuma pakai rebonding DP rambut. Dia beli DP seragam. Dia beli DP sepatu mahal. DP tas mahal. Dia pakai makan di Dabiloha. Dia pergi makan apa lalapan. Ikan bakar. Tapi dia memberi sama Lazarus miskin. Tidak pernah. Dengar baik. Saya kasih ingat hati-hati. Amin. Jadi kalau baju terlalu banyak, jaga jual. Atau jaga ambil kong kasih di orang-orang. Amin. Ibu Yo. Mama Henggi. Tuh, supaya ada upah di sorga. Ibu Nona. Amin. Tidak boleh cuma bermain musik saja. Ini ungkapan hati saya. Artinya sambil saya sampaikan supaya ini jadi inspirasi. Dan saya rindu bahwa hidup saya itu jadi inspirasi banyak orang. Nah, lewat saya tampilkan pelayanan ini, ingat,
Itu banyak orang minta doakan sampai di Malaysia, sampai di luar negeri. Pak Jo, kami diberkati dengan Pak Jo pelayanan. Kami lihat di pemulung, kami lihat di hamba-hamba Tuhan. Pak Jo luar biasa. Kami berdoa buat Pak Jo supaya Pak Jo makin dipakai Tuhan. Amin. Tuh, malah tadi mau ke sini tuh ada banyak minta. Pak Jo, boleh kami minta WA, kami minta doakan dari Pak Jo. Amin. Ternyata orang punya hidup ini harus jadi garam. Jadi terang. Amin. Bukan cuma jadi garam di gereja sendiri. Bukan jadi garam untuk diri sendiri. Tapi untuk sesama. Dan saya udah berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang begini, memang saya selalu berdoa setiap ulang tahun. Bahkan pernah di Kalimantan, makan. Nah, kamu punya ulang tahun, jangan lagi kamu kasih makan panggil itu orang-orang yang selalu makan banyak. Amin. Karena kadang-kala udah jaga buang tuh makanan. Pergi di pemulung-pemulung, sorry ya, maaf ya. Ya, pergi di orang-orang susah. Nah, Tuhan bilang apa? Kali ini kamu bawa makanan, ibadah dengan mereka, dan kasih makan sama mereka. Amin. Iya. Kenapa? Karena di dalam Amsal berkata, kalau kita orang layani orang miskin, Tuhan utang pada orang. Jadi saat ini kita bikin ini, Tuhan ada utang pada kita. Amin. Nah, kira-kira kalau Tuhan utang, Tuhan bayar kata rada? Tuhan pasti bayar. Jadi kalau mau supaya Tuhan utang, amin. Ibu Yo, layani orang miskin. Ya, layani orang susah. Ya, amin ya. Ya, mungkin ini sedikit kesaksian, isi hati, sukacita, dan saya gembira lakukan ini. Amin. Mungkin ini saja, Tuhan semua berkati. Shalom. Selesai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih mati dulu. Matiin dulu Ibu Ella.